Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kaifiyat khutbah. Khutbah ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini kesempatan yang sangat penting. Kesempatan yang sangat penting. Khutbah itu berbeda forumnya dengan forum-forum yang lain. Saya suka mengatakan khutbah Jumat itu penyampaian materi dakwah, penyampaian pesan-pesan dakwah, satu-satunya yang jamaahnya banyak. Satu-satunya forum yang kita menyampaikan pesan-pesan dakwah, itu jamaahnya banyak, itu cuma Jumat. Tidak ada forum lain yang sifatnya rutin, gak pakai diundang. Kalau kita mau bikin tablik akbar, biar supaya jamaahnya banyak, itu kan satu perlu publikasi besar-besaran. Yang kedua, mubaliknya mesti kondang. Lah kalau sekarang mah anak muda juga bisa kalau khutbah itu. Kan begitu. Jadi nggak mesti kondang. Yang ketiga, waktunya sama. Nggak ada pilihan jadinya. Suka nggak suka sama khotibnya, dia tetap harus mendengar. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Ya kalau sekarang sih ada juga pilihan. Karena ada shift 2 tadi itu kan. Nah, terus satu-satunya forum yang jamaahnya suci. Maksudnya semuanya berwudu. Kalau sekarang ini kita belum tentu berwudu. Hanya pasti berwudu setelah khutbah, ini mau sholat Jumat. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga. Lalu jamaahnya beragam. Ada anak remaja, ada anak muda, ada orang dewasa, ada orang tua, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang pendidikan tinggi, pendidikan rendah, semua ngumpul di situ. Jadi ini forum yang sangat penting. Maka sampaikan khutbah dengan baik. Tata caranya sebagaimana yang sudah kita laksanakan, sudah kita lihat setiap hari Jumat. Yang pertama, khotib itu naik ke mimbar dan memberi salam. Naik ke mimbar, memberi salam. Kapan naik ke mimbarnya? Itu kalau sudah waktunya masuk. Ya, kalau jadwal waktu zuhurnya masuk pukul 11.50, ya naik ke mimbar 11.50. Bagaimana kalau jam 12 diundur sedikit? Ya nggak apa-apa. Kalau bicara nggak apa-apa. Bicara hukum ya boleh-boleh aja. Karena jam 12 kan masih waktu zuhur. Bagaimana tuh shift 2 jam 12.35? Ya nggak apa-apa. Jadi naik ke mimbar dan memberi salam. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila naik ke mimbar maka ia memberi salam. Naik ke mimbar, disebut naik ke mimbar ya karena memang dulu mimbarnya Nabi itu 3 tangga. Sekarang ada mimbar yang lebih dari itu tangganya. Ada 10 tangga. Di Istiqlal malah lantai 2. Khotib naik ke lantai 2. Tangganya berapa tuh? Itu begitu. Ada juga yang bukan mimbar tapi podium saja. Nggak ada tangganya. Ya sudah, itu bagian-bagian dari perbedaan yang harus kita hormati. Jadi nggak ada mutlak-mutlakan. Nabi naik ke mimbar, kemudian memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, kalau mimbarnya ada 3 tangga, lalu ada juga tuh masjid-masjid yang memperhatikan
bagaimana cara khotib naik ke mimbar itu. Yaitu kalau kita lihat ada upacara bendera tanggal 17 Agustus, nah, itu kan si pembawa bendera pusaka naik menghadap presiden. Itu 17 tangga. 17 tangga. Naik kaki kiri, naik lagi kaki kanan. Itu bukan naik, bukan begitu kan? Nah, tapi naik. Terus naik ke mimbar juga begitu. Itu sifatnya cuma etika saja di satu masyarakat. Itu satu, naik ke mimbar dan memberi salam. Yang kedua, sesudah itu khotib duduk dan mendengar azan. Bilal biasa azan bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Karena Bilal yu'azzinu iza jalasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal mimbar. Jadi Bilal ini biasa azan bila Nabi sudah duduk di atas mimbar. Orang azan itu azan disebut muazzin. Di zaman Nabi yang azan itu namanya Bilal. Di kampung-kampung kita orang azan dibilang Bilal. Itu sebenarnya salah dari segi bahasa. Salah kaprah. Abdul Hakim dan yang menjadi Bilal adalah Pak Sunarto, gitu. Sunarto ini udah kesalahan, salah kaprah. Terus dan ia iqomat apabila Nabi telah turun, maksudnya Nabi sudah selesai. Jadi ketika khotib sudah mengucapkan salam, maka azan. Nanti ketika khutbah sudah selesai, baru iqomat. Begitu. Jangan iqomat, khutbahnya belum selesai. Emang ada juga. Ada juga. Kenapa? Itu yang disebut Bilal, duduk paling depan. Dia biasanya membaca sholawat ketika khotib selesai khutbah pertama. Cuma dia ngantuk, tidur. Khutbah lagi berlangsung, tidur dia. Tidur serius gitu. Lalu khotibnya barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Yang sebelahnya memperhatikan, dia masih tidur. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Dia masih tidur. Aqulu qauli hadza fastaghfiru. Dia masih tidur. Padahal dia harus baca selawat ini kan. Akhirnya pas fastaghfiru dicolek sama yang sebelah. Fastaghfiru innahu huwal ghafur. Dicolek dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Kaget dia dicolek itu, terkejut. Sehingga langsung dia berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat. Baik. Jadi duduk dan mendengarkan azan. Yang ketiga, memenuhi rukun khutbah. Ya kita tahu rukun itu kan sesuatu yang mesti ada. Kalau kurang, nanti rukunnya kurang, nggak disebut sesuatu. Kalau disebut kopi susu, itu kan rukunnya kopi susu berarti kopi, susu, gula, air panas. Nah, kalau
nggak ada susunya, nggak disebut kopi susu. Apalagi udah nggak ada susunya, nggak ada gulanya. Kopi pahit. Nah, gitu. Nah, khutbah itu ada rukunnya. Sehingga dia berbeda dengan ceramah pada umumnya. Beda dengan kultum. Dia terikat dengan rukun. Rukunnya itu hamdalah. Hamdalahnya ya terserah. Yang penting hamdalah. Yang biasa Nabi baca, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Boleh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Silahkan. Itu salawat. Wasiat takwa. Amma ba'du fa ibadallah lakum tuflihun. Itu wasiat takwa. Ayat qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doa khutbah pertama, doanya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Begitu. Jadi ini dipenuhi rukun-rukunnya, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, orang jadi ragu. Orang jadi ragu. Akhirnya apa? Ada orang habis sholat Jumat, sholat zuhur. Kenapa? Khutbahnya nggak sah. Karena khutbahnya nggak sah, berarti sholat Jumatnya juga nggak sah. Ngulang lagi dia sholat zuhur. Nah, para ulama menekankan bahwa rukun-rukun ini harus disampaikan dalam bahasa Arab. Nanti mau ditambah lagi pakai bahasa Indonesia, silakan. Kalau sudah bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, karena khutbah itu singkat, maka saya hampir tidak pernah, sekali-sekali ada, hampir tidak pernah dalam khutbah itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Saya nggak pakai begitu lagi. Langsung saja pada pembahasan. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Salah satu yang kita butuhkan dalam hidup adalah mendapatkan nasihat. Itu sebabnya para sahabat tidak menunggu Nabi menyampaikan, datang secara aktif untuk minta nasihat. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Ya Rasul, berikan kepada saya nasihat yang dengan nasihat itu berguna, bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Nabi sampaikan nasihat kepada sahabat itu. Apa itu?
Aktsir zikral maut. Yusalliku anid dunya. Perbanyaklah mengingat mati. Karena kalau mengingat mati itu terhibur dari kelelahan dunia. Dunia ini bikin kita lelah, bikin kita capek. Ingatlah mati, nanti terhibur dari kelelahan dunia. Nah, tapi banyak orang lupa pada mati. Nah, karena masih muda, lupa kalau dia bakal mati. Karena sehat, lupa kalau dia bakal mati. Ada juga orang lupa pada mati karena belum taubat. Orang yang belum taubat itu berarti dia lupa kepada mati. Orang yang belum beramal soleh berarti dia lupa kalau dia bakal mati. Orang belum bayar utang juga lupa, mengabaikan utang. Sampai orang yang tidak menunaikan amanah itu juga namanya lupa kepada mati. Nah, gitu. Wa alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Hendaklah kamu bersyukur, karena bersyukur itu menambah kenikmatan. Syukur itu dari kata syakaro. Syakaro itu artinya membuka. Orang bersyukur berarti orang membuka, tidak menutup-nutupi kalau kenikmatan itu dari Allah. Nah, begitu. Maka dengan bersyukur ditambah nikmat itu. Bisa ditambah jumlahnya dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dan seterusnya. Kalau jumlahnya belum bertambah, yang bertambah itu rasanya. Meskipun 1 tapi rasanya kayak 2. Meskipun 2 rasanya kayak 4. 10 rasanya kayak 20. Wah, begitu. Lalu wa aksiri du'a fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Perbanyaklah berdoa, karena sesungguhnya kamu tidak tahu kapan doa itu akan diijabah, kapan dikabulkan. Jadi langsung aja masuk pada buhura dari nada. Pembicaraan yang tidak didahului dengan hamdalah, dia itu sia-sia. Jadi hamdalah. Lanjut. Khutbah yang di dalamnya tidak berisikan syahadat seperti tangan yang berpenyakit kusta. Tangan kalau kusta jadi kurang berfungsi. Lanjut. Berdiri. Makanya di mimbar itu ada bangku untuk khotib duduk. Posisi bangku bagusnya di tengah, ya. Bangku adanya di kirinya atau di sebelah kanan. Maka khotib itu harus memperhatikan. Ada juga posisi bangku itu si khotib mesti mundur 2 langkah. Jadi jangan langsung barokallah itu terus duduk. Perhatikan dulu posisi bangkunya di mana. Duduk di antara 2 khutbah. Pada saat duduk di antara 2 khutbah ini baca apa? Nggak ada bacaan khusus. Setahu saya tidak ada bacaan khusus. Ya boleh baca apa saja. Sehingga
Baca salawat boleh. Karena salawat itu juga doa. Berdoa. Itu waktu yang sangat bagus untuk berdoa. Jadi berdoalah. Salawat itu doa. Istighfar itu doa. Jadi duduk di antara dua khutbah. Membaca beberapa ayat. Dan memberi nasihat kepada manusia. Wasiat takwa itu nasihat. Tapi oleh ulama kita ya kembangkan lagi. Jadi ada materi khutbah. Ada materi khutbah yang disampaikan. Maka materi khutbah itu dalam rangka menasihati jamaah. Menasihati dirinya si ustadz, si khotib, menasihati jamaahnya. Biar supaya makin takwa gitu. Kalau cari rizki, carilah rizki yang halal. Jangan menghalalkan segala cara. Apalagi untuk menghalalkan segala cara, sampai berebut harta, disengketakan hingga ke pengadilan. Nah, maka Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Maka Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, ketika mengomentari ayat ini, beliau menyatakan bahwa keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Kalau itu bukan punya kita, dan kita tahu itu bukan punya kita, meskipun sudah menang di pengadilan, tetap itu bukan punya kita. Diperlukan kejujuran hukum. Nah, begitu. Dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat di tiap-tiap Jumat. Jadi dalam khutbah itu doanya minta ampun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ini jangan sampai ketinggalan. Yang lain boleh tambahan. Yang pokoknya ini. Jangan doanya macam-macam, tapi yang ini ketinggalan. Begitu ya rukun-rukun khutbah. Lanjut. Khutbah dengan singkat. Jadi dari segi waktu khutbah itu singkat. Ya, singkatnya berapa itu sekarang sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis. 15-20 menit. Atau yang tadi saya ceritakan, saya khutbah di Masjid Raya Baitur Rahman, di sini khutbah 15 menit. Tapi Jumat berikutnya saya khutbah di Masjid Universitas Syiah Kuala, di sini khutbah 10 menit. Ya, jadi 10-15 menit. Efektif bicara jadi penting. Mumpung orang lagi banyak, kesempatan yang sangat berharga. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanjangkan khutbahnya pada hari Jumat. Sesungguhnya khutbah itu hanya berisikan kalimat-kalimat yang pendek. Ada yang bilang, Ustadz Abdul Hakim mungkin, itu di Mesir katanya kalau khutbah panjang. Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam. Nggak tahu, ada yang pernah bilang begitu. Baik, jadi singkat dari segi waktu. Kemudian padat. Padat dan suara yang lantang.
Padat itu dari sisi muatan. Jadi ngomong jangan bertele-tele. Bicara yang efektif. Bicara yang jelas, tegas, tidak bertele-tele. Nah itu. Ada kadar keilmuannya. Orang dapat motivasi, orang dapat pencerahan, orang dapat ilmu dari khutbah kita itu. Gitu. Itu namanya padat. Sehingga saya nggak suka orang khutbah itu ngomongnya banyak kembang-kembang pembicaraan. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Jumat tanggal, pakai disebut tanggal, itu buang-buang waktu. Langsung pada pembahasan. Lanjut. Dari Jabir bin Abdullah, katanya, biasanya Rasulullah ketika berkhutbah merah matanya. Merah matanya. Lantang suaranya. Bagaikan seseorang yang sedang marah. Bukan marah-marah, bukan. Bagaikan seseorang yang sedang marah. Seakan-akan komandan pasukan yang memperingatkan agar anak buahnya selalu berlaku waspada pagi dan petang. Jadi seorang khotib itu ekspresinya ekspresi komandan. Jangan ekspresi pelawak. Khutbah itu serius. Jadi khutbah itu harus serius. Terus jelas, tegas, formil. Nah ini, bahasanya formil. Jangan pakai bahasa pasar. Kalau ceramah maulid masih bisa pakai bahasa pasar. Tapi kalau khutbah bahasa resmi. Boleh pakai bahasa apa saja, yang penting bahasa resmi. Boleh pakai bahasa Jawa, karena adanya di daerah Jawa, boleh pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang resmi. Boleh pakai bahasa Sunda yang resmi. Gitu. Kalau saya Betawi, nggak bisa pakai bahasa Betawi khutbah. Karena bahasa Betawi itu bahasa gaul, bukan bahasa resmi. Sebagai khotib pada hari ini, gua mau berwasiat kepada lu pada, biar supaya lu meningkatkan takwa, ya kan nggak bisa begitu. Karena itu bahasa yang tidak resmi. Nah, begitu. Kemudian, boleh menggunakan tongkat. Lanjut. Boleh menggunakan tongkat. Lanjut. Seorang khotib boleh menggunakan tongkat di dalam khutbahnya. Karena dulu kan sebenarnya situasinya situasi perang, sehingga Rasulullah dalam keadaan waspada. Karena dalam keadaan waspada, maka senjata pada waktu itu disiagakan, dipegang, termasuk pada waktu khutbah. Dari Hakam bin Hazan ia berkata, kami saksikan Jumat beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ia berdiri bertekan atas tongkat atau panah, lalu memuji Allah dan menyanjungnya dengan beberapa kalimat yang ringan, indah, berisi. Nah, sehingga tongkat itu tombak, ujungnya lancip, tajam. Yang kalau nanti tiba-tiba musuh menyerang, itu udah siap. Nah, sekarang diteruskan pegang tongkatnya itu. Jadi kalau ada tongkat boleh dipegang. Kalau nggak ada tongkat jangan dicari-cari. Kalau saya begitu aja. Kalau ada tongkat dipegang. Kalau nggak ada tongkat saya nggak cari-cari. Nggak nanya-nanya. Begitu berkhutbah ya. Nanti selesai khutbah itu turun dari mimbar. Di hadis awal tadi itu. Turun dari mimbar, kemudian iqomat. Ketika iqomat, memimpin sholat.
si khotib memimpin sholat. Di sini memang ada perbedaan pendapat. Khotib mesti imam, yang jadi imam mesti berkhutbah. Nah, ada yang bilang harus begitu, satu paket, sebab hadisnya menyebutkan iza qulta li sahibika fi yaumil jumu'ah ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, diamlah padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu menyia-nyiakan ibadah Jumatmu. Nah, penggunaan kata wal imamu yakhtubu, imam itu sedang berkhutbah, katanya itu suatu penekanan bahwa yang menjadi imam itu khotib. Tapi persoalan berikutnya adalah ada masjid-masjid yang memang menyediakan imam khusus untuk memimpin sholat Jumat. Ya sudah, kalau saya dipersilahkan menjadi imam, ya saya jadi imam. Kalau saya khutbah saja, ya khutbah saja. Karena yang menjadi imam itu lebih berhak orang setempat dalam konteks sholat berjamaah. Orang setempat. Ya. Nah, kalau memimpin sholat itu bacaannya apa? Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di sholat Jumat surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Itu pilihan Al-Jumu'ah, Al-Munafikun. Al-Jumu'ah 1,5 halaman, Al-Munafikun 1,5 halaman. Kemudian hadis berikutnya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, adalah dia, maksudnya Rasul SAW, membaca 2 hari raya dan di Jumat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Al-Ataka Haditsul Ghasyiyah. Jadi boleh Sabbihis, boleh Al-Ghasyiyah. Boleh Al-Jumu'ah, boleh Al-Munafikun. Pilihan. Boleh surat-surat lain, boleh ayat-ayat lain. Itu nggak ada masalah. Nah, begitulah secara umum tata cara khutbah Jumat, kaifiyat khutbah Jumat.